Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya Allah lunaskan hutangnya. Banyak hutang, Pak? Patut banyak yang aminkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzila alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوبى من رآني وآمن به ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن لم يراني وآمن به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضيلة جميع الأساتذة الكريم والعلماء والحبائب والزعماء وبالخصوص تأمير المسجد الروم, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, kebetulan ada Pak Haji juga yang hadir pada hari ini. Saya bila Pak Haji ya kita umrah ya waktu itu ya. Sebelum corona saya dengan Pak Haji berangkat umrah, dikasih kepercayaan untuk membimbing jamaah. Selesai saya berangkat ada lagi satu jamaah, habis itu tak boleh lagi masuk dah. Rezeki kami lah dengan Pak Haji. Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini Allah jumpakan lagi. Saya pun tak tahu awalnya, tiba-tiba oh ada Pak Haji. Tapi saya langsung kenal dengan beliau karena melekat sekali di kepala saya, beliau ni orangnya sabar sekali. Senyum terus waktu berangkat umrah. Mudah-mudahan selalu senyum terus ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz wal asatiza yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, imam-imam masjid teristimewa, Ayahanda Al-Ustadz Yasin Al-Atri selaku ketua pengajian Madani. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kali pertama kami datang di Masjid Ar-Rum ini. Sedikit kami sampaikan bahwa kami ini dari Madani. Madani itu singkatan Maghrib dan Isya. Jadi kami datang setiap masjid-masjid, sholat masjid berjamaah, diisi dengan tausiah. Setelah itu sholat Isya juga berjamaah. Setiap minggu berputar-putar Kubur Raya, Pontianak. Kadang-kadang sebulan atau 3 bulan kami roadshow ke luar negeri ya Pak Haji. Ke luar negeri. Nah, alhamdulillah kemarin kami
sempat ke Mandor, juga roadshow di sana, ke masjid, silaturahim, dan diterima dengan baik. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan kami di sini menjadi rahmat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ibu bapak menerima kami dengan lapang dada. Harapannya adalah ibu bapak bisa juga mengikuti, mengiringi kegiatan kami selama seminggu sekali. Mohon maaf Pak Haji, Ibu Hajah, tidak saya sebutkan satu persatu karena saya pun tidak kenal, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang besar saya tidak himbau gelar, yang kecil saya tak sebutkan nama. Insya Allah kita hadir pada malam ini dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ini masjid barunya keciuman. Masuk saja cium barunya. Dan ini masjid sempat viral. Saya tidak tahu masjid ini, tetapi saya nengoknya di TVRI. Di TVRI, Masjid Ar-Rum. Masya Allah. Dan satu orang yang mewakafkan masjid ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man bana masjidan lillah." Barang siapa yang membangun masjid lillah karena Allah, walaupun sebesar sarang burung, kata Rasulullah, ataupun kecil dari sarang burung. Bayangkan, walau sarang burung itu sudah kecil, tetapi kata Rasulullah kecil lagi dari sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membangun masjid ini sudah jelas dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertanyaannya kita bila? Insya Allah, mudah-mudahan jika Allah berkehendak, Allah berkenan. Jangankan masjid macam ini Pak Ustadz, Mujahidin pun saya buat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 3 amalan yang tidak akan putus amalnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Iza matal insan inqata amaluhu ila salas. Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalnya ila salasa, kecuali 3. Yang pertama yaitu anak yang soleh, yang senantiasa amal baiknya dia sedekahkan kepada orang tuanya. Yang kedua, amaliyah yang dia kerjakan hari-hari bermanfaat untuk dirinya, menyelamatkan dia di dalam kubur dan menyelamatkan di akhirat kelak. Yang ketiga, sedekah jariyah. Inilah hari ini saudara kita telah membangun masjid, beliau telah membuat sedekah jariyah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya setiap masjid sering saya sampaikan pengajian ibu-ibu. Kalau orang sholat itu amaliyah untuk dia sendiri, kalau puasa untuk dia sendiri, kalau zikir untuk dia sendiri. Tapi kalau dia bersedekah, dia berinfak, orang yang beramaliyah di masjid ini, semua dia mendapatkan pahala dari amaliyah yang dikerjakan orang masjid di dalam ini. Orang bertakbir Allahu Akbar, ngalir lagi pahala. Orang tarik tasbih la ilaha illallah, ngalir lagi pahalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji Quran, mengalir lagi pahala itu. Inilah yang disebut pahala yang tak habis-habisnya, yaitu sedekah jariyah ila yaumil kiamat. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, ketika seseorang dalam sakaratul maut, ketika seseorang dalam keadaan naza,
ketika seseorang ingin mati, ada satu perkataan yang dia sebut. Dia memohon kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ketika seseorang sudah nazak di akhir-akhir hayatnya, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, seandainya Engkau masih memberikan aku hidup, ya Allah, izinkan aku untuk bersedekah. Dia tidak minta solat, dia tidak minta puasa, dia tidak minta zikir, tapi dia minta untuk sedekah. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa sedekah seseorang apabila dia melakukan karena Allah, akan Allah mudahkan dalam sakaratul mautnya. Karena ketika dia bersedekah, Allah nampakkan surga di depan matanya. Begitu pula Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, apabila seseorang bersedekah, Allah akan berikan penerangan di dalam kuburnya melebihi dari amaliah-amaliah yang lain. Bahkan beliau mengatakan bahwa kubur itu sangatlah sempit, kubur itu sangatlah kecil. Ketika seseorang bersedekah, kubur itu terasa luas seperti mata memandang. Inilah nikmat-nikmatnya, fadilah-fadilahnya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk orang yang tidak kedekut. Ini untuk orang yang tak pelit. Ini untuk orang yang pemurah. Ada orang kadang dia berinfak setiap hari. Bahkan setiap Jumat saya berinfak, Pak Ustaz. Setiap lewat kota amal saya senyum, Pak Ustaz. Setiap lewat kota amal saya senyum, Pak Ustaz. Ngapa pula ente senyum? Kan Ustaz bilang, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kota amal lewat saya senyum saja, Pak Ustaz. Kota amal tu perlu diisi dengan duit, bukan dengan senyuman. Maka dengan duit itulah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penyelamat kita, bukan hanya di kubur tetapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lah anak-anak yang soleh. Ada sebuah kisah dalam kitab Ruh. Kitab Ruh ini yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga. Ada seorang wali Allah bermimpi. Bermimpi dia melewati satu kuburan. Ketika itu dia melihat ada banyak sekali orang yang mengais-ngais kuburan. Maka si wali ini pun menghampiri orang yang sekian banyak mengais-ngais kuburan tersebut. Dan dia bertanya, wahai tuan-tuan, apa yang Anda kerjakan sehingga Anda seperti orang mengais-ngais, seperti ayam yang mencari makanan? Orang di kubur itu mengatakan, wahai tuan, kami berebut-rebut kebaikan dari orang yang setiap melewati kubur memberi salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya daril qaumil mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Maka begitu seseorang memberikan salam, maka kebaikan itu pun seperti menebar benih. Kami pun berebut-rebut mencari kebaikan tersebut. Maka ada satu orang
Yang dilihat seorang wali ini duduk-duduk santai-santai dengan mengenakan baju yang bagus. Dia pun menghampiri. Wahai Tuan, kenapa Tuan tidak mengikuti orang-orang yang seperti saya lihat ini, mengais-ngais kebaikan? Maka yang duduk tadi mengatakan, wahai Tuan, pahala kebaikan setiap hari aku dapatkan. Maka si wali ini bertanya, dari mana kau dapat kebaikan itu? Si bapak ini, almarhum ini mengatakan, anakku kerjanya berdagang, yaitu menjual daging. Setiap dia jual daging, dia jual dengan cara yang benar. Tidak dia mengurangi timbangannya, bahkan dia memberikan lebih kepada si pembeli. Dan setiap dia melakukan amal baik, dia niatkan, dia hadiahkan untuk mak bapaknya yang sudah meninggal. Bahkan di sela-sela waktunya dia pun mengaji Al-Quran, dan dia niatkan agar pahala Al-Quran itu senantiasa sampai kepada emak bapaknya yang sudah meninggal. Aku sudah merasakan kenikmatan kebaikan dari anakku. Maka si wali ini bertanya, di manakah anak Tuan ini berjual? Si almarhum ini pun bercerita bahwa anak saya berjual di satu pasar namanya Pasar Basrah. Kalau kau ingin melihatnya, datang saja ke sana. Tidak ada lain yang jual daging, cuman anakku saja. Maka di esok harinya si wali ini pun memperhatikan gerak-gerik si penjual daging. Ternyata betul apa yang dikatakan bapaknya yang sudah meninggal. Dan dia pun menghampiri anak tersebut. Wahai Tuan, aku ingin bertanya kepada engkau, apa betul bapakmu sudah meninggal? Maka si anak tadi mengatakan, ya, bapakku sudah meninggal. Yang kedua, aku ingin bertanya kepadamu, apakah setiap amaliah baikmu engkau hadiahkan kepada orang tuamu? Ya, setiap amal baikku aku hadiahkan kepada ibu bapakku yang sudah meninggal. Maka si wali ini mengatakan, bapakmu tadi malam telah berjumpa denganku di dalam mimpi, dan dia sekarang duduk santai-santai menikmati pahala dari yang engkau kerjakan. Ini dalam kitab Ar-Ruh tidak ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Bahkan kitab ini sangatlah populer sampai saat ini terjual keras. Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amaliyah baik yang kita kerjakan hari ini, jikalau kita niatkan untuk bapak mak kita yang sudah meninggal, maka selamatlah ibu bapak kita di dalam kubur. Keesokan harinya si wali ini bermimpi kembali. Tetapi satu keanehan yang dia tengok, si bapak yang awalnya duduk-duduk santai, tiba-tiba ikut berkais-kais sama dengan jamaah kubur lainnya. Maka si wali ini pun bertanya, wahai Tuan, kenapa kau ikut bersama dengan peserta yang lain? Maka si Tuan ini mengatakan, terputuslah amal. Sekarang anakku sudah tidak mengirimkan lagi amal baiknya kepadaku. Terkejut si wali ini, maka terbangunlah beliau. Keesokan harinya dia pun menghampiri pasar Basrah tersebut, dan dia bertanya kepada orang yang sekeliling pasar tersebut. Orang pasar tersebut mengatakan anaknya sudah meninggal.
Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, kalau kepengen amaliyah mengalir terus, pengen amaliyah sampai ke kubur, sampai di akhirat, buatlah satu bukti, sehingga dengan bukti itu orang bisa beribadah dan mengalir terus ibadah yang dikerjakan orang tersebut sampailah kepada kita, termasuk inilah masjid. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masjid sangatlah bagus, ini masjid sangatlah cantik. Banyak-banyak kita tengok masjid, ada yang seperti ini cantiknya, tetapi yang solat ternyata 2-3 orang saja. Tetapi kita lihat di masjid ini, ternyata yang solat sampai 2 saf. Ini sangat luar biasa. Bukan lagi yang biasa, ini sangat luar biasa. Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, masjid ini cantik, tentunya mesti ada program-program sehingga lebih mencantikkan masjid ini. Maka masjid ini dikatakan jantungnya suatu kampung. Masjid ini jantungnya suatu kampung. Jika jantung kita ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh kita ini. Kalau sudah jantung ini sudah tidak berfungsi, maka alamat kita akan meninggal dunia. Begitu pula ini masjid. Jika masjid ini pun cantik tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka lama-lama masjid pun bisa jadi pekong. Betul atau betul? Bahaya kalau masjid ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika solat subuh penuh di masjid penuh, ini akan menggentarkan orang-orang kafir karena kompaknya orang Islam berjamaah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang mungkin belum kita pernah dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal yahud qad sami'u dinahum. Orang Yahudi ini sebenarnya dia sudah bosan dengan agama yang dia anut. Dia bosan karena sudah tak dapat ketenangan, aneh-aneh ibadah yang dia kerjakan. Maka orang Yahudi ini kata Rasulullah, dia punya hasad, dia punya kebencian kepada orang Islam sangatlah mendalam. Sampai-sampai ada seorang ulama besar menanyakan kepada Syekh Husaimin, "Ya Syekh, kenapa semua orang-orang yang menentang Islam semua dimatikan oleh Allah, tetapi Allah tinggalkan satu orang Yahudi?" Maka Syekh Husaimin mengatakan, inilah jihadmu. Jikalau engkau bisa melawan mereka, itulah letak jihadmu. Oleh karenanya orang Gaza, orang Palestin tidak mau meninggalkan negara mereka karena mereka melihat surga di depan mata. Begitu mereka dibunuh, mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, masjid ini mesti hidup 4 amalan. Apa itu? Yang pertama, dakwah ilallah. Apa dakwah ilallah? Mengajak orang pergi ke masjid. Jangan saja kita ikut dunia, ikut marketing, planningnya ini. Kita mampu mencari jaringan, kita mampu. Sedangkan mengajak orang pergi ke masjid kita tak mampu. Berat rasa lidah, berat rasa bibir. Jangankan tetangga dekat, anak bini saja mau mengajak solat kadang kita berat. Betul? Maka oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah SWT, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Ini dulu kita dakwahi. Bagaimana istri kita bisa baik, bagaimana anak kita bisa baik. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis salat.
perintahlah keluargamu untuk melaksanakan solat. Ajak anakmu, ajak istrimu untuk melakukan ibadah yang namanya solat. Kenapa solat ini sangatlah penting? Karena ancamannya pun sangat besar jikalau kita meninggalkan ibadah yang namanya solat. Satu solat saja, satu waktu saja kita tinggalkan solat ini, kita akan disiksa oleh Allah selama satu hukum. Ulama mengatakan satu hukum itu 80 tahun lamanya. Bukan 80 tahun di dunia, tapi 80 tahun di akhirat. Sedangkan 1000 tahun di dunia sama dengan satu hari di akhirat. 80 tahun sama kalau kita kali dengan 80.000 tahun, lamanya kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru solat zuhur, belum solat asar yang kita tinggalkan, belum lagi solat maghrib yang kita tinggalkan, belum lagi solat isya yang kita tinggalkan, belum lagi solat subuh yang kita tinggalkan. Berapa hukum lagi kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang meninggalkan solat, nanti di dalam kubur Allah akan datangkan seekor ular yang bernama Sujaul Aqra. Siapa namanya, Pak? Sujaul Aqra. Ular ini panjangnya 1 bulan perjalanannya. Sedangkan kuku ular ini terbuat dari tembaga. Panjangnya kuku ular ini 1 hari perjalanan. Sedangkan suara ular ini seperti suara halilintar yang biasa kita dengar, yang kita takut sehingga kita menutup telinga. Begitulah suara ular Sujaul Aqra. Apa tugas ular ini? Dia datang menghampiri orang yang dek masam pajang ye. Kau yang tak solat, Allah perintahkan aku untuk memukul engkau. Maka ular ini pun memukul si fulan ini yang tak solat. Terbenamlah 7 hasta di dalam tanah. Dan bahkan ketika dia memukul, hancur berderailah. Hidungnya berpisah, mulutnya berpisah, matanya berpisah, palanya berpisah, badannya berpisah, pantatnya pun berpisah. Dihantam, dicungkil, dihantam, dicungkil, dihantam, dicungkil. Sampai bila? Sampai hari kiamat ular ini akan mensiksa orang-orang yang tidak mau solat. Besar ancaman orang yang meninggalkan solat ini. Al-kufru wan nifaku tarkus solat. Kekufuran, kemunafikan terbesar adalah orang yang meninggalkan solat. Oleh karenanya, ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan solat. Ini masjid sudah cantik, sudah ada AC kiri kanan, bukan lagi pakai kipas angin, sejuk ketika kita solat. Cuman jangan pula kau datang masjid nak pergi tidur ya, solat tak ada. Ini jadi masalah juga. Maka oleh karenanya kita datang masjid ini, Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Niatkan ketika kita masuk masjid, nawaitul i'tikafa sunnatal lillahi ta'ala. Kata ulama, setiap seseorang masuk masjid dan dia niat i'tikaf, walaupun dia telio-lio pun jadi pahala. Hanya telio-lionya jangan pula depan orang sujud, geli orang nengok nanti kan. Ibu bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid yang kedua yang mesti hidup, ta'limul muta'allim.
Apa itu? Belajar dan mengajar. Mesti ada ustadznya di masjid, mesti ada guru di masjid, mesti ada makmum di masjid, mesti ada santri di masjid, mesti ada pengajian di masjid. Supaya apa? Supaya ruh masjid ini hidup. Ada ustadz yang mengajarkan bagaimana cara bersyariat yang benar, bagaimana cara bertarekat yang benar, bagaimana cara berhakikat yang benar, bagaimana cara bermakrifat yang benar. Maka di sini mesti ada guru, minimal ibu bapak mesti belajar fikih. Karena mungkin bisa jadi sampai sekarang kita pun belum tahu apa itu hadas, apa itu najis, kita pun belum paham. Maka kalau mesti ada guru sehingga mengajarkan kita tahu ini hadas besar, ini hadas kecil, ini najis yang mukhaffafah, ini najis yang mutawassitah, ini najis yang mukhalladhah. Bagaimana cara membersihkan najis mukhaffafah, bagaimana cara membersihkan najis yang sedang, bagaimana cara membersihkan najis yang berat. Ini mesti tahu semua dan ini mesti dipelajari. Begitu juga air. Ada air yang suci dan mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis, mutanajis, ada air yang mustamal, ada al-ma'ul musammas, yaitu air yang terkena matahari. Boleh atau tidaknya kita pakai wudu itu. Ini semua mesti dipelajari. Ibu-ibu juga mesti paham apa itu haid, apa itu nifas, apa itu wiladah. Semua dia mesti tahu. Ini diajarkan dalam hukum fikih. Sekarang kita mau tes satu-satu. Kalau betul-betul bapak-bapak ni pernah belajar, ibu-ibu pernah belajar, kalau saya tanya pasti dia tahu. Kira-kira bapak-bapak paham apa namanya hadas? Oh, dan diam semua kan? Ibu-ibu tahu namanya hadas? Oh, hadas manis, hadas pahit tahulah Pak Ustaz. Jintan manis, jintan hitam, jintan putih tahulah. Hadas itu adalah kondisi tubuh seseorang sehingga tidak boleh dia melakukan ibadah yang namanya solat. Kondisi tubuh itu hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil, kita dalam keadaan berhadas, keluarnya sesuatu dari depan dan dari belakang. Dari belakang namanya metu, dari depan namanya mateme. Tahu? Depan namanya kencing, belakang namanya kentut. Apabila dia pun berak, sama gak posisi dalam keadaan berhadas, menyentuh yang bukan muhrim. Ini pun kondisi dalam keadaan berhadas. Hilang akalnya. Hilang akal ini ada 3 macam. Hilang akal karena gila, hilang akal karena pingsan, hilang akal karena tidur. Hilang akal karena gila, walaupun gila dia sebentar, ini akan membatalkan wuduknya. Begitu juga kalau dia pingsan, walaupun pingsannya sebentar, ini juga akan membatalkan wuduknya. Kondisinya dalam keadaan berhadas. Tidak ini diperinci oleh para ulama. Selagi pantatnya tidak mengeluarkan ataupun tidak terbuka bokongnya, maka ini tidak membatalkan wuduknya. Ketika Rasulullah SAW beliau telat datang untuk solat Isya, maka ketika itu saking lamanya menunggu Rasulullah SAW, sahabat semua tertidur. Ada yang ngorok, ada yang dia tertidur sampai palaknya terantuk. Maka datanglah Rasulullah SAW ingin melakukan solat Isya. Rasul tidak menyuruh sahabat untuk berwudu ulang, karena Rasulullah SAW melihat posisi sahabat
tidaklah berubah kecuali kepalanya saja dan air liur sama air matanya saja yang keluar. Maka ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana halnya kalau kita duduk di satu sujadah? Satu sejadah kita duduk, tiba-tiba ditarik sujadah tersebut, apakah batal wuduk kita? Batal tak kira-kira? Kita duduk di atas sujadah, tiba-tiba ditariklah sejadah kita berpindah posisinya. Batal tak wuduknya? Tidak batal karena pantatnya tidak bergerak, hanya sajadahnya saja yang bergerak. Begitu juga seseorang yang tidur, dia menyandar di suatu tiang-tiang, saking nikmatnya sampai dia ngorok-ngorok, ataupun tidur di samping-samping menyandar, saking nikmatnya dia ngorok. Ini pun tidak membatalkan wudu selagi bokongnya tidak terbuka. Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai Allah, masih banyak sebenarnya pembahasan masalah fikih ini. Tentulah kita mesti pelajari, dan mempelajari itu tentunya di masjid. Seumur kita tak mungkin kita nak ke pesantren. Kalaupun kita masuk pesantren, masih sirik Pak. Begitu masuk pesantren, ya Allah, tomat-towa ditengoknya tua-tua ni. Malu kita. Maka di masjid inilah yang kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Ada guru di situ yang mempelajari sehingga jalan kita betul, jalan kita benar, tidak timbul was-was di dalam hati kita, dan kita menjalankan syariat dengan betul. Ibu bapa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah SWT, tidak lagi berpanjang lebar, sebentar lagi kita akan memasuki Isya. Terima kasih kepada Pak Imam, terima kasih kepada pengurus, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sudi menerima kami. Banyak-banyak kami pergi ke masjid, jarang-jarang begitu datang ada kuih. Ini begitu datang ada kue, memang mantap ini masjid. InsyaAllah mudah-mudahan seminggu sekali kita bisa datang sini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin Pak Yasin ada penambahan? Oh, minggu depannya InsyaAllah safarinya ke Sungai Kupa di Masjid At-Tamini, masjid nomor 4 tertua di Kalimantan Barat, itu di Sungai Kupah. Di Sungai Kupah yang merawatnya sampai sekarang tetapi sudah sepuh, namanya Al-Ustaz Abdurrahman Tamin Beah, ahli falak. Orang Kalbar yang ahli falak tu tak banyak. Termasuklah beliau ini gurunya Syekh Arani yang sudah almarhum. Beliau itu anak muridnya, berada di Sungai Kupah, dan masjidnya masih ada di Sungai Kupah. Nomor 4 tertua di Kalimantan Barat. Saya mau ikut Pak Ustaz? Boleh, silakan kalau mau ikut rombongan kami. Cuman kalau mobilnya penuh, Bapak pakai motor lah seorang. Nanti kita sama-sama berangkat di sana. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sempurna majelis kita tutup dengan membaca doa kifarah. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaih. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.